Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para peserta pelatihan dari program studi kebidanan Magelang. Bagaimana kabarnya? Ini hari ke-8 pelatihan kita, masih semangat? Masih, Pak. Luar biasa, terima kasih. Pada malam hari ini kita akan membahas hal baru. Bagaimana dan seperti apa nanti Pak Elion akan menyampaikannya. Agar pelatihan pada malam hari ini berjalan dengan lancar, aman, maka kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kami hantarkan. Berdoa selesai. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Mas Elion. Monggo, Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan pertemuan terakhir saya bersama dengan Anda. Dan hari ini pula kita masih berbicara tentang penelitian atau karya ilmiah. Kalau kemarin 2 hari yang lalu, hari Senin dan hari Selasa, kita berbicara tentang statistika, kemudian dilanjutkan dengan SPSS. Saya berharap Anda bisa mengikuti mulai dari video-video yang sudah dikirimkan Pak Santo. Nanti kalau kurang jelas nanti bisa diulangi lagi. Kok misalkan ada trouble, kenapa, nanti ikuti tutorial yang ada. Oke. Kemudian hari ini kita akan berbicara tentang penelitian lagi atau karya ilmiah. Kalau kemarin karya ilmiah yang kita pelajari tentang pengolahan data, inti dari suatu penelitian atau inti dari suatu karya ilmiah. Kemudian hari ini kita akan berbicara tentang akhir dari sebuah karya ilmiah. Akhir itu berbicara tentang apa? Akhir dari suatu karya ilmiah, kalau Anda mau mencermati, adalah membuat daftar pustaka. Atau nanti di tengah-tengah juga bisa disisipi dengan catatan kaki atau footnote. Nah, hari ini kita akan coba bersama-sama membahas, mengupas tentang yang namanya footnote atau catatan kaki. Oke, saya yakin Anda pernah mempelajari atau Anda pernah mengerjakan atau Anda pernah melihat contoh daripada footnote seperti apa dan daftar pustaka. Saya yakin Anda sering menjumpai itu, baik itu dalam buku, kemudian dalam penelitian-penelitian, atau dalam suatu jurnal. Biasanya semua ada. Nah, hari ini kita akan mencoba membuatnya. Membuatnya tidak sebatas, hanya sebatas kita ngetik manual, tidak. Tetapi semuanya sudah ada direkam di aplikasi. Dan saya yakin nanti aplikasi yang kita gunakan itu akan sangat membantu Anda besok menyusun tugas akhir ataupun skripsi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita tidak usah menyusun urutan ataupun struktur daripada footnote maupun daftar pustaka. Karena yang selama ini saya temui adalah daftar pustaka dari satu instansi dengan instansi lain itu berbeda-beda. Bahkan saya sering menjumpai, saya guru matematika dan saya juga guru komputer tingkat akhir dan matematika tingkat akhir. Saya juga sering menerima pesanan tugas akhir, pesanan pengetikan segala macam.
Kemudian saya lihat mereka punya daftar pustaka itu boleh dibilang tanda kutip ngawur, seenaknya sendiri. Kemudian saya juga tidak asal-asalan, oh ya sudah ini sudah benar, tidak. Melainkan saya akan mencoba untuk konsultasi dengan teman saya, dia adalah guru bahasa Indonesia. Saya coba untuk konsultasi, Bu, saya punya kasus seperti ini untuk membuat daftar pustaka. Benar atau salah? Ternyata banyak yang dicentangi atau dikoreksi. Ini salah, ini salah, ini salah. Ya sudah, saya kembalikan ke orangnya. Mas, Mbak, Pak, Bu, ini salah. Oke, kemudian diteruskan ke dosennya. Ini salah. Dia tetap ngeyel. Enggak, ini benar, ini benar. Nah, dari sini ada yang namanya mispersepsi antara orang satu dengan orang lain. Kadang mispersepsi itu juga timbul dari instansi yang mereka anut. Kalau instansinya berkata A, maka ya harus A. Kalau instansinya berkata B, maka harus B. Sedangkan kalau guru bahasa Indonesia teman saya ini, dia bukan mengatasnamakan instansi, melainkan kaidah bahasa Indonesia yang disempurnakan. Susunan untuk membuat daftar pustaka adalah begini, begini, begini. Semuanya sudah runtut. Dan itu digunakan oleh semua guru-guru bahasa Indonesia seluruh Indonesia. Tetapi ketika masuk ke universitas, universitas ternyata punya aturan sendiri-sendiri. Ya, kita nggak bisa menyalahkan. Hanya hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana membuat catatan kaki dan daftar pustaka. Daftar pustaka dan catatan kaki yang akan kita buat, kita akan menggunakan aplikasi namanya aplikasi Mendeley. Ketika nanti Anda diminta untuk membuat suatu karya ilmiah, karya tulis maupun penelitian, silahkan Anda bisa menggunakan aplikasi ini, Anda bisa implementasikan ke dalam karya ilmiah Anda. Kemudian kalau ditanya sama dosen, Mbak, ini salah, ini bukan kayak gini formatnya, Bu, saya sudah sesuai dengan aplikasi Mendeley. Aplikasi Mendeley ini sudah digunakan bukan hanya di nasional atau di instansi, melainkan sudah internasional. Nah, Anda kuatkan argumen Anda. Dan sebenarnya semuanya sudah ada dan jelas di aplikasi Mendeley. Oke, dari sekian siswa, dari sekian peserta khusus, ada yang belum tahu contoh footnote seperti apa? Kita akan bersama-sama coba. Oke, saya akan coba buka contoh daripada footnote. Ya, supaya kita bisa sepemikiran dan sepemahaman, satu persepsi, sehingga kita tidak ada miskomunikasi. Oke, kita lihat contoh penulis footnote. Footnote atau catatan kaki. Ini ya, contoh footnote dalam misalkan di buku saja. Saya akan coba lihatkan contoh footnote seperti apa. Oke. Kita lihat, semoga ada di sini. Footnote. Wah, ini hanya pengertian. Nah, contoh footnote adalah seperti ini. Dia sering menggunakan angka 1, angka 2, dan seterusnya. Bentar, saya lihatkan, semoga ada. Nah, ini contoh footnote. Jadi, untuk menulis footnote, kita ada tulisan misalkan Khairil Anwar, deru campur debu, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama 1992 halaman 9. Ini contohnya. Kalau Anda menulis secara manual, bisa saja Anda akan salah.
Tetapi ketika Anda dengan menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi Mendeley, sudah kita tidak usah perlu menulis seperti ini. Maka nanti sistem atau aplikasi yang akan menyusunnya secara otomatis. Bentar, saya akan coba carikan contoh footnote. Ini ya, misalkan teknologi atau komputer saja. Bidan. Wikipedia. Wikipedia tentang bidan. Baik. Apakah Anda bisa melihat ini layar di web browser kami? Bisa. Bisa ya? Oke, kalau bisa saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu footnote. Footnote merupakan catatan kaki yang biasanya dilampirkan dalam sebuah karya tulis. Contohnya seperti ini. Bidan dalam bahasa Inggrisnya adalah midwife atau istri tengah-tengah. Saya kurang paham dengan bahasa Inggris, nanti Anda bisa konfirmasikan dengan dosen bahasa Inggrisnya. Adalah seorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya dan telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftarkan register dan atau memiliki izin yang sah atau lisensi untuk melakukan praktik bidan. Definisi ini ditetapkan melalui Kongres ICM atau International Confederation of Midwife ke-27 yang dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2005 di Brisbane, Australia. Sedangkan definisi terbaru dari ICM 3. Nah, ini contoh daripada penulisan footnote. Anda cukup menulis angka 3, itu ada di bacaannya atau pernyataannya. Kemudian kalau kita geserkan kursor ini, mendekatinya, maka akan muncul ini. Footnote-nya adalah ICM Home International Midwife.org, diakses tanggal 26/2016, bulan 7 tanggal 27. Ini contoh footnote. Kalau yang ada di sebuah website, ini contohnya ada 3, ada 4. Ini ketika kita dekatkan nanti akan muncul nih footnote-nya keluar. Oke, ini kalau ada di halaman website. Sekarang kita akan ambil contoh footnote sebuah jurnal. Semoga saja ada. Cara membuat. Nah, ini contoh-contoh footnote yang ada. Jadi ketika kita membuat suatu footnote, itu biasanya misalkan saya akan coba menulis di sini. Oke, saya akan coba membuat suatu footnote. Ini saya copy dulu. Saya copy. Kemudian kita masuk ke mana tadi? Ini. Ini saya tempelkan di sini. Oke. Angka 3 ini itu merupakan bagian atau mewakili dari footnote yang ada di sini. ICM. Kita bisa membuat footnote. Yang paling sering kita gunakan adalah referensi. Oke. Kemudian kita akan membuat insert footnote ini. Nah,
Footnote-nya 1 ya. Ini tadi berapa ini? Nah, ini 1. Ini yang ini saya hapus karena ini tadi kopian. Nah, angka 1 ini footnote-nya apa? Kita kopikan dari sini. Bentar. Saya kopikan dari sini aja. Ya. Ini saya copy. Saya pastekan di sini. Pakai ini saja. Paste. Nah, ini contoh daripada footnote. Jadi kalimat ini atau pernyataan tentang ICM, definisi terbaru dari ICM adalah yang dikeluarkan pada bulan Juni, bidan adalah segala macam. Sumbernya dari mana? Sumbernya ada dari ICM Home, diakses dari www.internationalmidwife.org, diakses tanggal 2016 bulan 7 tanggal 27. Ini contoh footnote. Seandainya ini beruntung kita hasil mengcopy, jadi sudah ada footnote-nya. Sekarang kalau misalkan kita menulis secara manual. Manual itu artinya apa? Misalkan pengertian bidan menurut Wikipedia adalah bla 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 bla. Nah, ini kita mau buatkan menjadi footnote. Reference, kemudian insert footnote. Ini sudah ganti menjadi 2. Nah, kita harus mencantumkan di sini. Wikipedia diakses dari mana? Misalkan Wikipedia, www.wikipedia. Kemudian apa? Ini kita copy. ID wikipedia.org. ID wikipedia.org. Kemudian slash. Ini bisa saja saya copy. Cuman saya hanya mau menjelaskan kepada Anda bagaimana seandainya ketika Anda harus menulis secara manual. Itu akan sangat membutuhkan waktu yang lama. Ini untung saja hanya sebatas seperti ini. Dia hanya diakses dari suatu situs. Bayangkan nanti ketika Anda juga mengambil footnote atau catatan kaki dari sebuah buku, kemudian dari jurnal yang lengkap, itu ada ISSN-nya, kemudian ada dot-nya, kemudian ada terjemahan keberapa, siapa yang menerjemahkan, itu akan sangat merepotkan. Alasannya kenapa? Alasannya karena terlalu banyak yang harus kita ketik. Dan belum tentu itu adalah benar. Kemudian bagaimana solusinya? Solusinya kita akan menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi Mendeley. Nih, langkah pertama untuk mengerjakan sebuah catatan kaki adalah kita bisa menulis atau mengunduh aplikasi yang namanya aplikasi Mendeley. Download. Nih. Download aplikasi Mendeley Reference. Ini saya tutup dulu yang MS Word-nya. Nanti kita akan sinkronkan dengan MS Word, sehingga Anda jauh lebih cepat mengerjakan catatan kaki dan daftar pustaka. Yang pertama, kita akan mencoba untuk mendownload aplikasi ini. Langsung saja kita bisa mengunduh di https://www.mendeley.com, atau Anda bisa langsung menggunakan keyword. Keywordnya adalah download aplikasi Mendeley. Sudah, itu saja, nggak masalah. Kemudian oleh web browser ini akan diarahkan ke halaman utama, yaitu langsung ke download Mendeley Reference.
Manager for Desktop. Kita klik saja, klik kiri, kemudian kita tunggu sampai dia membuka. Oke, ini kita accept all aja, nggak apa. Nah, kalau sudah, maka langkah berikutnya adalah kita akan mengunduh aplikasi ini. Kita unduh saja dari sini, kita klik, ya, dia sudah mengunduh. Tunggu sampai proses pengunduhan selesai. Apakah lama atau cepat? Nanti tergantung dari satu, koneksi jaringan Anda. Yang pertama. Yang kedua, tergantung dari kapasitas laptop atau PC yang Anda punya. Yang ketiga, tergantung dari kondisi laptop Anda. Kalau terlalu banyak filenya, maka jujur akan semakin lemot. Ya, saya banyak menjumpai nih, bahkan kalau saya boleh memberi saran kepada Anda yang besok hendak melaksanakan tugas akhir atau skripsi atau tesis atau disertasi dan seterusnya, kemudian Anda mencoba untuk besok ketika sudah selesai tugas akhirnya, kemudian Anda harus diuji, atau dalam bahasa perkuliahannya namanya pendadaran. Usahakan laptop itu sudah berfungsi dengan sangat maksimal, karena saya banyak menjumpai selama bertahun-tahun, selama boleh dibilang 5 tahun, 6 tahunan ini, saya banyak menjumpai ada teman-teman yang minta tolong ke kami, kemudian mencoba untuk besok saya mau pendadaran nih, apa saja yang dipersiapkan. Satu, kondisi fisik kita, kondisi kita sendiri jelas. Kondisi dari mana? Satu, kondisi dari mental kita harus kita kuasai. Jangan sampai kita terlalu drop, terlalu down, sehingga buyar semua, blank semua. Yang pertama, kondisi mental kita. Yang kedua, kondisi fisik kita, tolong dijaga kesehatannya. Anda bahagia, Anda sukacita, terus Anda senang, itu menumbuhkan imun yang baik. Nah, itu dari segi pribadi kita. Banyak-banyaklah bertanya, banyak-banyaklah ngasuh kawruh, tapi dengan orang-orang yang memberi support. Tinggalkan orang-orang yang tidak memberi support, justru malah melemahkan kita. Oke. Kemudian dari segi, terutama dari segi presentasi, tolong laptop atau komputer yang Anda gunakan benar-benar dia keadaannya fit. Saya banyak menjumpai ada orang, tidak banyak lah, ada beberapa. Bahkan teman saya sendiri dulu seangkatan, saya sudah menyarankan besok kalau mau pendadaran, tolong cek kondisi laptopnya, cek kondisi komputernya. Saya lihat itu sudah banyak virus, kemudian banyak filmnya, film Korea. Dia suka banget. Saya sampai geleng-geleng. Saya yakin salah satu dari Anda atau beberapa dari Anda atau semua dari Anda suka juga dengan Korea. Saya juga nggak tahu kenapa orang perempuan suka dengan Korea. Nah, saya hanya menyarankan tolong itu dipindah dulu aja. Dipindah dulu saja supaya tidak terlalu membebani. Dia tetap kekeh, nggak mau. Oh, saya nggak mau eman-eman. Loh, pindah itu apa sih ruginya? Nanti mau tak buat nonton. Lah, pendadaran itu tinggal besok, tapi dia tetap kekeh. Ada yang akhirnya ketika pendadaran blue screen segala macam. Kemudian ada yang ngehang segala macam. Nah, itu salah satu contohnya. Itu merupakan strategi Anda besok ketika Anda harus pendadaran. Tolong dipersiapkan. Oke, itu hanya sebatas motivasi Anda sebagai mahasiswa ketika Anda harus menyelesaikan tugas akhir, skripsi, karya ilmiah, dan seterusnya. Tolong bisa dijaga. Oke, ini aplikasi Mendeley sudah terunduh. Sebelum kita menginstalnya, kita akan mencoba untuk login dulu, karena nanti aplikasi Mendeley ini akan sinkron ke internet.
ke Google Drive Anda. Jadi silakan Anda login dulu ke aplikasi Mendeley ini. Sewaktu-waktu misalkan komputer Anda tertinggal, Anda bisa membukanya dimanapun itu. Langkahnya bagaimana? Setelah kita download, maka kita harus login, sign in ke akun kita. Kalau belum punya bagaimana? Kita masuk ke sini. Create akun. Kalau sudah punya, silakan Anda sign in. Oke, saya anggap semuanya di sini belum punya, sehingga kita akan bersama-sama mencoba untuk login, membuat akun, kemudian nanti menggunakan fasilitas Mendeley ini. Ini ya, create account. Ya, kita akan langsung dilarikan ke halaman create akun. Jadi aplikasi Mendeley ini masih dimiliki oleh Elsevier. Oke, selamat datang. Silahkan masukkan email Anda. Masukkan email Anda untuk melanjutkan dengan Mendeley ini. Oke, saya akan masukkan. Nanti masukkan, silahkan masukkan menggunakan email Anda. Saya akan masukkan. Oke, ini email saya. Anda nggak usah seperti ini. Anda sesuaikan dengan email yang Anda punya. Saya akan klik, kemudian continue. Oke. Oh, sebentar. Oh, ternyata saya sudah punya ini. Sudah saya daftarkan. Saya akan coba pakai yang belum ada. Saya akan mendaftarkan, coba menggunakan ini. Ya, kemudian kalau sudah, nanti silahkan lengkapi data-data ini. Saya contohkan, saya lengkapi dengan bimbingan belajar, bimbel Go Smart. Ya, kemudian family name, nggak usah lah. Nah, yang terutama adalah sandinya. Sandinya di sini ada tulisannya, cus. Silahkan tentukan, pilihlah password yang unik. Unik itu artinya kalau bisa jangan ada yang sama. Jangan ada yang sama. Minimum atau paling rendah, paling kecil, dia terdiri dari 8 karakter. Sekali lagi, karakter termasuk spasi. Spasi dihitung 1 karakter. 8 karakter. Ini ya, boleh dimasukkan dengan nomor dan seterusnya. Oke, saya akan coba memasukkan misalkan 8 karakter. Ini sudah berapa ini? Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Seandainya 8, saya tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 karakter, seandainya belum bagaimana? Ini 7 karakter. 7 karakter di sini registernya belum aktif atau disable namanya kalau dalam dunia IT namanya disable, artinya belum bisa dikerjakan. Maka dari itu kita harus menambahkan sekali lagi minimal 8 karakter. Ya, 8. Ini sudah berada di posisi sedang. Semakin banyak maka semakin baik. Tapi tolong diingat, jangan sampai lupa sandinya, karena saya banyak menjumpai orang-orang terlalu banyak email dan semuanya lupa sandinya. Bahkan saya lihat, kamu punya Facebook berapa? 24. Gila, 24. Saya bilang gitu. Iya, tahu nggak semua sandinya? Karena nggak tahu, akhirnya buat lagi. Ya, selamanya nggak akan utuh itu pertemanannya. Karena apa? Semuanya baru.
Nah, maka dari itu silahkan Anda cari kata sandi yang mudah diingat bagi Anda. Kemudian kalau bisa terdiri dari rangkaian angka, hurufnya nanti huruf besar, huruf kecil, kemudian tanda baca, itu jauh lebih baik. Karena apa? Karena nanti kita berbicara tentang yang namanya penyusup atau hacker, cracker, dan seterusnya. Oke, saya akan coba berikan kata sandi. Oke, sudah. Oke, ini kita bisa ini ya, contohnya ya. Oke, kalau sudah bagaimana? Kalau sudah, sekarang tombol registernya, tombol daftarnya sudah aktif atau enable. Oke, kalau sudah kita bisa klik yang ini, register. Oke, oh sebentar. Oh, harus memberikan nama family ya, ya sudah. Saya akan berikan bimbingan belajar saya sini akan tampilkan tadi aja, Smart. Sandinya ini tak kasih nama saya aja, ELYON Sadar. Ini yang sini tak kasih Usono. Oke, dah. Kemudian saya register lagi. Oke, sudah selesai nih. Kamu sekarang mempunyai akun untuk Elsevier. Continue. Ya, ini proses untuk registrasi sudah selesai. Ini ya, ini sudah ya. Bentar, saya geser dulu. Oke, proses registrasinya sudah selesai dilakukan. Kalau sudah selesai, maka langkah selanjutnya kita akan menginstal aplikasi Mendeley. Oke, langkahnya bagaimana? Langkahnya ini saya tutup dulu. Kemudian aplikasi tersebut itu ada di ini ya, saya download. Aplikasi tersebut ada di, kita lihat, kita klik show in folder aja. Ya, ini aplikasi yang barusan kita unduh. Kita klik kanan, kemudian kita pilih yang run as administrator. Oke, kita klik yes. Sudah? Kalau sudah, kita bisa memilih salah satu ini. Misalkan saya pilih anyone. Siapapun dapat menggunakan ini ya. Saya pilih ini. Terserah nanti Anda. Tidak semua PC itu seperti ini. Nanti tergantung PC-nya atau laptopnya. Sudah, kita klik next. Ini sangat cepat dan sangat kecil. Oke, sudah selesai. Nih ya, dia hanya 54 KB. Sangat kecil, benar-benar sangat kecil. Kalau sudah finish, mau dijalankan atau tidak? Seandainya kita langsung klik, jalankan aja, biar dicentang. Langsung centang. Hati-hati ketika nanti kemarin Anda nginstal SPSS, itu jangan dicentang dulu ya. Jangan dicentang dulu, atau di-uncheck, centangnya dibuang, kemudian di finish. Kemudian silahkan crackernya dimasukkan ke folder SPSS-nya. Itu kalau yang SPSS kemarin. Sekarang Mendeley kita langsung aja jalankan, nggak apa-apa. Oh, sementara tidak dulu. Sementara tidak, kita klik finish. Sudah. Ini kita sudah selesai untuk proses instalasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu?
Tidak? Kita lanjut. Kita akan menjalankan aplikasi tersebut. Ini saya tutup. Ini saya minimize. Aplikasi tersebut sudah otomatis ada di desktop. Terlihat ya? Kita akan lanjut. Kita klik 2 kali saja nggak apa-apa. Klik aplikasi Mendeley. Oke, ditunggu sebentar. Dimanapun ketika proses pembukaan pertama aplikasi itu biasanya akan lama, tapi tidak lama artinya membutuhkan waktu yang lebih lama daripada ketika kita menjalankan kedua kalinya, ketiga kalinya, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita masukkan email tadi. Emailnya adalah bimbingan belajar pro @gmail. Oke, kita memasukkan emailnya sesuai yang tadi kita daftarkan. Kalau sudah, kita klik continue. Tunggu sebentar. Passwordnya adalah oke. Kita klik sign in. Sekali lagi, tolong username dan password dibuat yang Anda seingat Anda. Jangan terlalu rumit, tapi juga jangan terlalu mudah. Sehingga orang mudah mengingat, jangan. Oke, ini contoh. Nah, Mendeley yang kita punya. Bentar ya, ini tak atur untuk. Oke. Ini kita close dulu. Nah, bentar. Sudah. Ya, ini adalah tampilan awal atau dashboard ketika kita menggunakan aplikasi Mendeley. Oke, sampai di sini ada yang bingung? Tidak ya? Kalau tidak, kita akan langsung masuk ke contoh pembuatan footnote atau catatan kaki. Cara membuat footnote, maaf, saya kelupaan. Kita akan mencoba untuk mengkoneksikan Mendeley ini ke aplikasi Microsoft Word. Jadi nanti ketika kita membutuhkan referensi footnote, kita tinggal tarik aja, selesai. Oke, cara mengkoneksikannya adalah kita klik tool. Bentar, karena setiap ini Mendeley ini kan punya banyak versi. Kebetulan saya punya versi kok terbaru, sedangkan kemarin bentar internetnya. Kemarin saya itu mengunduh untuk Mendeley itu di bawah ini, jadi agak sedikit tampilannya berbeda. Oke, tapi tidak masalah. Intinya sama, hanya masalah di tampilan. Oke, kita akan mencoba untuk mengkoneksikan antara Mendeley dengan Microsoft Word. Coba kita lihat untuk Microsoft Word-nya dulu. Oke, saya klik ini. Oke, kita lihat ya. Nanti ketika kita membuat suatu footnote atau catatan kaki dan daftar pustaka, kita nanti menggunakan referensi ini. Ini memang jujur pelatihan jarang menggunakan. Berarti tidak, hanya jarang digunakan. Oke, tapi hari ini kita akan belajar bersama-sama ini. Referensinya masih tampilannya seperti ini. Betul ya?
Ini saya coba print screen dulu aja. Saya akan simpan di, contohnya, saya akan masukkan di Paint. Nanti ketika dia sudah ini ya, contohnya ya. Oke, tampilannya seperti ini ya, di MS Word-nya tadi. Kemudian saya akan coba, ini saya tutup dulu. Saya tutup. Oke. Kemudian ini saya minimize. Ini tampilan yang tadi. Saya akan minimize. Oke. Saya akan minimize. Kemudian saya akan coba mengkoneksikan antara Mendeley ini ke MS Word. Klik Tools. Kemudian kita bisa pilih yang install Mendeley City for Microsoft Word. Kita klik di sini. Sudah? Kita klik Get Now. Oh, sebentar. Ternyata saya sebentar ya. Oke. Sebentar. Ini versinya yang terbaru. Oke. Sebentar, ini karena dia punya versi terbaru. Saya akan coba untuk ganti versi saja. Versi yang lama ini versi terbaru 1.19. Saya unduh versi yang terdahulu saja. Ini saya coba uninstall dulu. Apa tadi, Mendeley? Mendeley. Oke, sudah teruninstall. Kemudian saya akan coba unduh yang terdahulu. Saya pakai yang ini aja. 2021 ini aja ya. Unduh. Karena kalau semakin terbaru memang kadang kita harus terlalu banyak support kemana saja kayak tadi ya. Kita harus support ke bukan di MS Word-nya yang lokal, tetapi ke MS Word-nya yang di pusat. Kita kalau Anda belajar tentang MS Word lanjut, itu ada Microsoft Office yang benar-benar dari Office, dan kita yang aplikasinya sendiri ada. Nah, itu kita harus mempelajari. Jadi kalau semakin tinggi, memang semakin baik. Artinya MS Word-nya pun Anda terkoneksi atau terintegrasi, semakin baik. Cuman
Kalau belum menguasai nanti kasihan Anda takut kebingungan. Ini saya coba unduhkan yang versi lama sehingga Anda jauh lebih baik, lebih maksudlah. Oke, gitu. Ini saya punya versinya 1.19.4 karena kalau tadi itu sudah versi 2 titik. Sudah terlalu tinggi. 2.18 kalau nggak salah. Oke, kita tunggu untuk proses instalasinya. Proses unduhannya. Ini sudah selesai tadi uninstall-nya. Sekarang kita tunggu untuk Mendeley desktop-nya. Oke, ada yang mau tanya dulu untuk masalah pembuatan footnote atau daftar pustaka sebelum kita masuk aplikasi. Selama ini yang Anda jumpai apa saja itu? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Daftar hadirnya silahkan diisi ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke, kalau belum, kita tunggu berapa detik lagi, 17, 15, 17, dan seterusnya. Ditunggu sebentar. Oke, sudah selesai, tinggal nunggu finishing-nya. Kita bisa langsung klik saja, nggak masalah. Kemudian kita coba untuk menginstalnya. Prosesnya sama, ini juga cepat. Diusahakan ketika Anda menggunakan aplikasi Mendeley ini, Anda terhubung ke komputer nanti karena kita ada beberapa hal yang butuh penyinkronan. Misalkan Anda mengunduh jurnal yang dari komputer. Nah, itu bisa. Ini saya jalankan ya, langsung run ya. Oke, finish. Karena nanti ada beberapa jurnal yang bisa kita cari. Kita menggunakan doi atau doi. Oke, ini santinya tadi adalah bimbingan belajar. Sorry. Sign in. Oke. Ini, nah, instalan awal, dia minta update nih. Karena kita menggunakan versi di bawahnya. Jadi, Mendeley ini akan mencoba untuk memberikan informasi bahwa sudah ada update dan sehingga saya close saja. Kemudian yang berikutnya adalah Anda bisa langsung lihat di sini. Mendeley ini dia meminta untuk plugin install ke MS Word. Supaya apa? Supaya ketika kita mencantumkan daftar pustaka maupun catatan kaki bisa langsung dari MS Word. Kita bisa klik install now. Install now. Oke, dia sudah ada tulisan install. Artinya dia sudah terinstall. Kita tutup saja. Close. Kemudian ini next boleh. Ini hanya untuk survei sih. Oke, close ya. Nah, bagaimana seandainya sekarang belum terinstall footnote-nya, Mendeley-nya di MS Word. Kita bisa klik tools, kemudian install. Nanti di sini install. Cuman karena tadi saya sudah klik di awal, maka di sini sudah muncul uninstall. Artinya ketika saya klik ini, maka install di MS Word-nya sudah hilang. Oke. Ini saya biarkan aja. Menjadi ini kalau ada tulisannya uninstall artinya kita sudah terinstall. Tinggal kalau mau ditambahkan install web
importer, boleh. Kita klik ya, coba. Oke, ini saya close dulu. Nah, ini kan, kemudian ini saya save. Kita bisa mendapatkan add to get webnya. Terserah nanti ini kebetulan saya menggunakan Edge. Anda bisa misalkan menggunakan Microsoft Chrome, Anda bisa menembakkannya, boleh. Oke, kalau sudah di sisi kanan ini ada tulisannya get, Anda bisa klik get. Tunggu sebentar, kemudian add extension-nya kita klik. Tunggu sampai prosesnya selesai. Artinya, nanti ketika Anda butuh jurnal online, itu secara otomatis sudah ada. Oke, sudah ya? Benar. Ya, ini ya, sudah ada ya di sini ya. Klik turn on synchron. Oh, ini yang tadi, sudah abaikan saja dulu. Karena kita berhubungan dengan akun Microsoft. Oke, abaikan saja. Nanti sama juga ketika Anda web browsernya di setting untuk masuk ke Chrome, boleh seperti itu. Caranya sama, tidak jauh berbeda. Oke, ini tampilan awal untuk halaman Mendeley. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Cara install ke MS Word, cara install ke web importer, ini belum selesai ya. Installannya, kenapa? Karena kita akan masuk ke akun Windows-nya. Oke, tapi minimal Anda bisa masuk ke akun MS Word-nya. Sekarang kita bisa lihat akunnya bagaimana. Kalau tadi sebelum kita install Mendeley-nya, halamannya seperti ini nih. Tidak ada yang berubah. Sekarang kita lihat di aplikasi MS Word-nya. Oke, saya klik blank dokumen. Oke, kemudian saya akan coba perlihatkan di referensinya. Coba. Sekarang saya akan coba print screen. Kita akan comparekan, kita akan bandingkan dengan yang tadi. Ini ya, saya pastekan di sini. Oke. Ada yang berbeda? Ada ya? Oke, saya perlebar. Oke. Table of content sama. Add text sama. Update table sama. Insert footnote sama. Insert and note sama. Next footnote sama. Show sama. Pertanyaannya ini, search-nya dia sudah ganti. Nih, dia sudah ke sini, maaf. Ini tidak bisa, ini saya hapus saja. Kita lihat ini, dia sudah ke sini. Oke, kita lihat ya. Dia sudah berlari ke sini. Ini juga sama, lari ke sini. Artinya apa? Semua yang ada di sini, ke sana, dia sudah berada di posisinya di sini. Sedangkan yang ini, saya ganti aja warnanya. Sedangkan yang ini, dia sudah ada di sini, tetap sama. Kemudian, yang ketambahan adalah yang ini. Ini tambahannya. Dia sudah terintegrasi dengan Mendeley. Dia sudah terintegrasi dengan Mendeley.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk proses integrasi atau mencantumkan Mendeley ke aplikasi MS Word? Belum, Pak. Belum ya, bisa ya berarti ya. Caranya tinggal tadi, kalau di sini tulisannya masih install, nanti klik install. Kalau ini kebetulan saya sudah uninstall, artinya dia Mendeley ini sudah terinstall di MS Word. Oke, jelas ya ini ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau dia sudah tampil seperti ini, saya ganti warnanya saja, misalkan ungu. Kalau dia sudah tampil seperti ini, maka proses instalasi Mendeley dan terkoneksinya Mendeley ke MS Word sudah selesai. Ini ya, kalau ada tambahan seperti ini. Oke, saya tutup ya aplikasi ini ya, aplikasi pen-nya hanya untuk menggambar. Oke, ini ya, kita lihat ya di sini ya. Nah, ini sudah ada nih. Oke, kalau sudah ada, mari kita lanjutkan. Masukkan sini, misalkan menurut saya ini, ketika kita membuat sebuah catatan kaki, contohnya misalkan bidan, ini menurut saya ya, bidan adalah suatu profesi, bidan itu apa ya? Suatu profesi yang mengerjakan kesehatan dan berhubungan dengan orang luar. Ini contoh saja. Ini contoh pengertian menurut saya. Kalau kita menggunakan manual, berarti kita menggunakan ini ya. Ini. Klik. Kemudian kita harus tahu susunan footnote. Maka kita harus membuka web browser. Cara menulis footnote. Nah, kita harus tahu nih cara penulisannya footnote bagaimana. Nih, cara penulisan footnote. Misalkan menurut saya nih, Elion Sodarwusono, titik 2, ini ya, footnote-nya adalah ini. Pengertian nomor 1 ini menurut saya, titik 2, apa ini? Ini nama bukunya, misalkan saya ganti menjadi karangan apa ya? Teori bajakan. Ini menurut saya sendiri. Titik 2, terus apa lagi nih? Dalam jilid kesekian. Oke. Keeping arsip itu artinya ini aja langsung ini. Tuh. Kita harus tahu nih susunannya apa. Sehingga apa? Ketika kalau kita menggunakan manual, kita akan kesulitan. Magelang, titik 2 Indah Baru, kurung tutup, tahunnya 2021. Contohnya. Kita nggak tahu nih benar atau salah ini footnote-nya. Nah, maka dari itu kita tidak boleh sebenarnya mengarang. Lalu bagaimana? Kita harus menggunakan aplikasi ini. Contohnya, kita akan memasukkan footnote. Caranya bagaimana? Satu, kita buat folder dulu. Misalkan, create folder. Foldernya namanya adalah pelatihan. Oke. Kita klik di pelatihan ini. Oke.
Jadi semua folder ada di sini. Kita masukkan ada add, tetapi yang yang samping ini yang tanda panah ke bawah. Kemudian kita pilih yang entry manual. Masukkan secara manual. Oke. Sudah keluar bukunya. Contohnya saya menggunakan buku. Book. Oke. Judulnya tadi apa? Ini. Judulnya saya sesuaikan dengan ini aja ya. Teori dadakan. Sama nih. Judulnya adalah teori dadakan. Teori dadakan. Penulisnya siapa? Penulisnya bisa ditulis nama lengkap, tetapi tolong jangan dibalik. Sekali lagi, ditulis nama lengkap, jangan dibalik. Misalkan, ELYON, Sadar Busono. Nah, ini tulis saja nama lengkap. Sudah, tahunnya tahun berapa? 2021. Halamannya tidak usah. Kemudian, kotanya ada nih, kotanya Magelang. Kemudian, publisher-nya. Nah, ini. Publisher-nya adalah misalkan Indah Baru, percetakan Indah Baru. Indah Baru. Ya. Kalau sudah, kita klik save. Nah, ini sudah muncul nih. Dia sudah otomatis kan? Biasanya kalau kita menulis catatan kaki ataupun daftar pustaka, tulisan belakang adalah nama belakang akan menjadi nama terdepan. Ya, kalau sudah, kita tinggal masukkan di sini. Sesuai nggak tulisan ini? Benar tidak? Dengan rumus atau pengelolaan yang ada di Mendeley. Caranya bagaimana? Kita klik di sini ya. Sama, bidan adalah suatu profesi yang mengerjakan kesehatan dan berhubungan dengan orang luar. Titik. Nah, coba kita lihat ya. Kita komparasikan atau kita bandingkan. Ini yang manual, yang satu ini manual, kemudian yang kita akan membuat yang kedua, ini yang berasal dari Mendeley. Sama tidak? Caranya bagaimana? Caranya adalah kita pilih yang insert bibliografi. Klik. Oh, sebentar. Insert ini. Insert citation. Klik. Kemudian kita pilih yang go to Mendeley. Nah, kita klik yang ini. Klik. Sudah. Kita klik yang side tanda petik ini, tanda apa ya? Tanda baca ini. Klik. Nah, di sini langsung muncul nih. Ya, Busono, Elion. Sudah, ini sudah otomatis dari mana? Dari Mendeley-nya. Nah. Benar. Kita lihat yang di sini, yang kedua. Oke. Ini ya, contohnya ya. Oh, ternyata, atau, bentar, ini saya ganti dulu aja. Supaya tidak bingung. Ini saya ganti penulisannya menggunakan oke, supaya nggak terlihat aja. Kita akan ganti tulisannya ini, misalkan stylenya menjadi modern humanities. Ya, kemudian insert, sama dengan tadi, go to Mendeley, kita klik,
side. Nah, ini ya, yang kedua ini ya. Kita lihat nanti. Yang kedua, beda tidak? Tuh. Ternyata saya salah menulis. Salahnya di mana? Salahnya adalah ini Elion Sadarusonenya sudah benar. Koma, benar. Spasi. Yang atas ini yang manual. Yang manual saya berikan petik 2. Sesuai contoh di sini. Mana tadi? Yang ini. Petik 2. Ternyata ini juga salah. Nih. Yang benar adalah tanpa petik 2, tetapi ditulis miring. Kemudian tanpa koma, tapi langsung Magelang. Ini saya salah nulisnya. Magelang. Indah Baru, koma, kurungnya di akhir. Ternyata. Oke, sampai di sini. Ternyata untuk penulisan yang pertama ini, saya menulis catatan kaki ini salah. Yang benar adalah yang bawah. Ini typo ya. Ini typo. Magelang harusnya. Oke. Sampai sini, contoh pertama masih bingung? Diulang. Oke, saya ulang ya. Boleh. Saya ulang. Ini saya ganti menjadi di bidang kami saja, supaya saya juga mengira-ngira mudah. Contohnya data. Data adalah fakta suatu kejadian. Oke, ini pengertian pertama, ini pengertian yang sama. Data adalah fakta suatu kejadian. Oke. Ini yang pertama ini, saya kasih kurung aja ya. Ini manual. Ini yang dari Mendeley. Oke. Yang manual, caranya bagaimana tadi? Caranya adalah klik insert. Ini manual. Oke, ini 3 ya. Ini yang ketiga, ini manual. Misalkan, saya tulis, misalkan di daftar pustaka, misalkan Busono, tadi saya menulis yang pertama itu kan seperti ini. Oke, buku teknik penelitian. Oke. Terus kemudian koma Maaf Yogyakarta. Andi offset. 2021. Oke. Tadi ini ya saya kasih warna berbeda supaya terlihat. Oke. Yang ini saya tulis manual. Catatan kakinya saya tulis manual. Kita tidak tahu nih ini benar atau salah. Ya kan? Nah, kemudian sekarang yang kedua ini. Yang kedua, saya akan buat menjadi tulisan yang didasarkan pada aplikasi Mendeley. Nih, saya akan buat nih. Saya akan buat, caranya membuat adalah kita klik yang ini, add ini, tapi bukan yang gambar apa ini, folder file terbuka, tambah file, tetapi kita menggunakan yang titik koma. Ini saya kecilkan dulu aja biar terlihat semua. Oke, ingat ya, yang kuning adalah yang saya mengarang sendiri penulisannya. Tetapi sekarang yang keempat ini saya akan mencoba untuk ini yang ketiga, saya akan keempat, kita akan coba membuat menggunakan aplikasi Mendeley. Kita klik tanda panah ke bawah ini, kemudian add entry manual. Oke, kita ganti menjadi buku.
Judulnya adalah buku teknik penelitian. Buku teknik penelitian. Sudah? Pengarangnya siapa? Pengarangnya adalah saya sendiri. E-L-Y-O-N. Ya. Kemudian berikutnya, tahunnya berapa ini tadi? Tahunnya adalah 2021. Ini ya, 2021. Oke, halamannya tidak perlu kalau dalam buku. Boleh sih sebenarnya, tapi saya pikir untuk daftar pustaka tidak terlalu. Oke, kemudian kotanya mana? Yogyakarta. Tahunnya, tempatnya adalah Andi Offset. Ya, kita klik save. Kemudian kita coba bandingkan ini yang saya tulis manual dengan yang dari aplikasi Mendeley. Ini ya, yang ke sini saya menggunakan aplikasi Mendeley. Sama atau tidak? Referensi, saya perlebar aja. Kemudian insert, saya pilih go to Mendeley. Kemudian kita menggunakan ini. Sudah? Kalau sudah, kita klik yang side. Klik. Nah, ini sudah muncul angka 4 nih. Tetapi 4 ini adalah 4 yang dari Mendeley. Kita lihat, penulisannya sama tidak? Oh, ternyata tidak. Kalau yang ini, yang kuning ini adalah saya ngarang sendiri. Tetapi kalau yang ini saya kasih warna beda. Misalkan ini saya kasih warna merah. Yang warna merah ini, terlalu tidak terlihat ya. Saya kasih warna lain aja yang tidak terlalu. Ya, yang warna biru ini artinya dia dari aplikasi Mendeley. Ternyata saya menulisnya yang atas ini salah. Jadi kalau dosen menuduh saya, wah ini ngawur kamu penulisannya. Ya, saya salah. Tetapi kalau ada dosen berkata, ini yang bawah ini, yang nomor 4 ini, salah kamu penulisannya. Loh, itu sudah aplikasi dari Mendeley. Saya tidak mengelolanya, saya hanya mengimportnya saja. Oke, ini contoh untuk membuat catatan kaki. Pertanyaannya sekarang, kalau seandainya kita mau membuat ini ya, daftar pustaka. Bagaimana cara membuat daftar pustaka? Cara membuat daftar pustaka, ini kan sudah ada, betul? Tinggal kita masukkan saja. Kalau kita manual, itu akan kelamaan. Maka kita bisa memasukkan secara otomatis. Ya, sudah jadi kan? Tinggal klik insert bibliografi. Sudah. Ini sudah sama. Ini karena tadi ada magelangnya, ini kan sama. Tadi yang ini, yang atas ini kan Magelang ini. Magelang. Oke. Sehingga ini sudah muncul nih. Busono Elyon Sadar, koma, buku teknik penelitian, kurung buka Yogyakarta, Andi Offset 2021. Sudah, itu sudah dari aplikasi Mendeley. Jadi kita tidak perlu mengotak-atik. Memang ada beberapa guru yang berkata seperti ini. Kemudian titik, buku teknik titik Yogyakarta, Andi Offset. Saya tidak memungkiri bahwa ada guru yang menuliskan daftar pustaka seperti ini.
Nanti silahkan dicoba dibandingkan saja. Dengan yang ini internasional, sedangkan ini yang teori yang diberikan oleh guru-guru. Nanti silahkan bisa dikomparasikan. Itu cara memasukkan footnote kalau manual. Ini ya, kalau kita manual. Sekarang bagaimana kalau kita mendapatkan jurnal? Jurnal itu jauh lebih mudah. Contoh, saya akan mengunduh jurnal. Contoh, jurnal informatika. Informatika. Nih, contoh saya akan mengunduh jurnal informatika. Contohnya ini ya. Besok ketika Anda penulisan akhir, tugas akhir, atau skripsi, Anda pasti diminta untuk mengunduh jurnal-jurnal. Anda bisa menggunakan Mendeley ini tanpa ribet. Sebentar, ini saya unduh dulu. Oke, ini ada ya. Unduh. Oh, sebentar, ini sertifikatnya. Jurnal. Jurnalnya mana ini? Nih, ini ada doi nih. Ya kan? Kita copy saja bisa. Kalau mau unduh dari doi. Kalau ada DOI-nya, itu malah lebih cepat. Kita bisa bagikan. Contoh, saya menggunakan entry manual. Entry manual, kemudian di sini kita, nih ada tulisan doi ini. Kita klik, kemudian kita pastekan. Ini saya copy, kemudian saya pastekan. Paste. Kemudian kita cari. Oh, belum apa namanya? Belum sinkron. Oke. Oke, sementara ini abaikan dulu. Nanti masa doi saya akan jelaskan. Kita masuk ke contoh jurnal. Kita ngunduh jurnal. Kita akan memasukkan footnote atau catatan kaki menggunakan jurnal. Oke, contoh ya. Saya akan mencari jurnal. Nah, ini sudah terunduh nih. Sudah terunduh. Dia ada di download. Download ini ya, 2823. Contoh kita menggunakan Mendeley. Kita tidak perlu mengantrikan secara manual. Tidak perlu. Kita cukup bisa mengantrikan dengan klik file. Add files. Kemudian kita cari tadi ada di download. Ini ya tadi ya, kita klik aja. Open. Nah, dia sudah muncul nih. Otomatis kan, dia autornya atau pengarangnya sudah ada. Judulnya sudah ada. Nih, judulnya sudah ada. Tahunnya sudah keluar. Yang mengpublish sudah keluar. Bentar. Nih, judulnya long term, survival without. Sudah ada kan? Kemudian, jurnalnya ini nama jurnalnya. Yang menulis sudah ada. Abstraknya sudah ada semuanya. Jauh lebih cepat daripada Anda harus menulis seperti ini. Cara memasukkannya juga sama. Menurut jurnal, misalkan gini. Jurnal pertama yang dikemukakan oleh bla 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 bla. Dari mana kita bisa masukkan dari sini? Klik. Ini kita klik, kemudian kita cantumkan.
Sudah, ini nomor 5, kita lihat. Ya, sudah muncul nih footnote-nya. Ini juga sudah muncul. Nah, kan? Ini sudah otomatis, dan dia urutannya sudah otomatis. M-nya dulu, baru Wusono. Jadi, Masaronya dulu, sudah baru Wusononya. Tanpa kita harus ribet ngetik sebanyak ini. Susunannya sudah juga susunan daftar pustaka. Kalau Anda melihat daftar pustaka itu susunannya seperti ini. Tidak boleh seperti paragraf, tidak boleh. Nah, itulah keunggulan atau kelebihan daripada menggunakan Mendeley. Jadi kita hanya mencari jurnalnya saja, setelah itu kita tinggal masukkan. Contoh lagi, misalkan saya akan memasukkan jurnal ini, pengaruh peran orang tua terhadap pengetahuan remaja. Contoh, nih sudah saya unduh. Namanya adalah artikel teks 99. Oke, baik kita coba lihat. Kita akan memasukkan menggunakan Mendeley ini. Kita klik, kemudian tambah file, kemudian ini ya, artikel teks 99. Kita klik saja, kita open. Maka otomatis ini sedang proses, sudah keluar nih. Pengaruh peran orang tua. Ini ya, saya klik, itu muncul semua kontennya. Wah, saya nggak percaya nih. Apakah benar isinya seperti ini? Di sini ada filenya. Kita klik saja. Nah, ini sudah keluar nih. Betul enggak? Jurnalnya namanya adalah jurnal. Nah, ini ya, jurnal kesehatan komunitas. Benar ya? Oke, sudah benar. Tanpa kita harus ngedit loh tadi. Terus nama judulnya adalah pengaruh peran orang tua. Pengaruh peran orang tua terhadap pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. Pengaruh peran orang tua terhadap pengaruh peran orang tua terhadap pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. Sama persis ya. Sama persis. Kemudian tahunnya tahun berapa? 2013. Sama tidak? Sama. Yang menulis siapa itu? Y. Ardiyanti. Sama enggak? Y. Ardiyanti. Nah, ini karena kalau di mana di Mendeley ini huruf depannya sudah dipersingkat jadi Y. Betul ya? Betul. Volume 2, betul tidak volumenya? Ada di sini volumenya 2. Volume 2 nomor 3. Sama persis kan? Halamannya adalah 117 sampai 121, betul enggak? 121. 121, betul ya. Bahkan abstraknya saja dia sudah ada ini. Nih, abstraknya persis nih. Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi, pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi sampai ke B. Ini sebenarnya ada terusannya. Sampai ke anak mendapatkannya dari yang lain. Anak mendapatkannya dari yang lain. Sama persis nih, tanpa kita harus menulis. Bahkan nih contohnya, keyword-nya saja sudah ada. Nih ya, keyword-nya ya. Nih, sama persis. Oke. Kemudian, bahkan kalau masukkan URL nanti bisa. Di sini kita bisa lengkapi nih, URL-nya mana. URL-nya ini, kita bisa lengkapi, ini ya tadi ya. Kita bisa lengkapi. Oke, ini kita bisa lengkapi. Contohnya ini, doi-nya. Kita klik. Nah, URL-nya otomatis terlengkapi semua. Ini sudah. Ini kadang kalau tidak ada, ini otomatis musdahan. Ketika kita klik ini, artinya dia sudah otomatis mencari sesuai dengan data. Tapi ingat, harus terhubung dengan internet. Karena ini butuh proses untuk pencarian. Oke, sehingga apa? Anda tidak perlu menulis di sini, di MS Word, Anda tidak perlu menulis pengertian dari, apa namanya tadi, jurnal ini, jurnal yang kedua, jurnal pengaruh peran orang tua. Ini saya copy, pengaruh peran orang tua. Ini tidak perlu Anda tulis. Di sini sudah akan membaca secara
otomatis. Ini saya tutup, close. Ini ya, sudah otomatis. Coba kita masukkan di sini. Jurnal, sorry. Bentar. Jurnal pengaruh orang tua. Nah, kita masukkan aja dari sini kan, insert, kemudian go to Mendeley, jurnalnya tadi ini, pengaruh peran orang tua. Kita klik ini, kutipan, klik, ya. Sudah, nomor 6 sudah masuk, ini 6 sudah nih. Yulyira, kalau di mana, kalau di catatan kaki ditulis apa adanya, tidak ada singkatan, tidak ada balik-balik, apa namanya, namanya. Kemudian di sini sudah ada nih halaman 2 nomor 3 tahun 2013, halamannya nomor 117 sampai ini 121, ini salah, harusnya 121 tadi. Kemudian dikutip dari mana? Dari http://doi.org /10.253.11.keskom volume 2 ISS ini ISSN 3.57. Sudah, tanpa kita harus bersusah payah. Kemudian daftar pustakanya juga sama. Sudah otomatis ditulis oleh Mendeley. Nah, itulah kenapa aplikasi ini sebenarnya sangat membantu Anda ketika Anda harus menyelesaikan tugas akhir maupun karya ilmiah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Silahkan. Belum ada? Apakah cukup jelas atau perlu saya ulang sekali lagi? Oke, saya ulang sekali lagi ya. Iya, Pak. Iya. Ya, baik. Saya akan jelaskan, misalkan ketika Anda menulis suatu karya ilmiah. Saya akan coba contohkan karya ilmiah saja. Contoh karya ilmiah. Oh, ini teknik-tekniknya. Semoga ada yang, nah ini contohnya ya. Oh, tidak ada ini pembahasan. Oh, contohnya adalah menurut teori kebidanan bidan. Tidak ya, semoga ada sehingga membantu Anda. Nah, ini daftar pustakanya nih. Bentar, saya lihatkan dulu kalau ada yang ada contoh kesehatan. Teori menurut ahli.
Ini saya akan coba berikan contoh bagaimana membuat suatu footnote ketika Anda harus menulis. Oh, ternyata tidak ada. Ini lama. Oke, saya akan coba memberikan contoh saja. Ini saya cari kok belum keluar. Oke, ini sudah keluar. Saya coba carikan, semoga ada. Yang ada footnote-nya. Oke, sebentar ya. Nah, ini. Menurut ini kan, Pender, Murdoch, and Parson, tahun 2015, merumuskan hasil ini. Oke, saya kopikan aja, semoga bisa di-copy. Klik kanan, copy. Nah, bisa ini. Oke, ini saya hapus dulu ya, semua ya. Atau kasih bawahnya saja, nggak masalah. Oke, kemudian saya tempelkan di sini. Sorry, tempelkan di sini. Nah, ini itu kan pengertian dari ini. Oke, kalau ketika Anda menulis sebuah penelitian, maka Anda tidak perlu membuat seperti ini. Boleh sih seperti ini. Atau Anda bisa langsung merumuskan gini. Ini kita hapus. Ini ketika Anda menulis sebuah penelitian ya. Hasil atau outcome pada subjek dapat diukur dalam 3 kategori. Lihat gambar berikut di atas ya. Oke. 1. Dua, dan 3. Oke. Data ini kita bisa cari di internet. Kita copy saja. Kemudian kita cari artikelnya dari sini. Kita klik kanan, kemudian paste. Sebelumnya sebentar. Kita lihat di daftar isi ada tidak ini. Kita lihat Pender. Wow, tidak ada. Ternyata saya salah mengunduh aplikasi jurnal. Ini daftar pustaka. Pustaka. Nah, ini ada nih daftar pustakanya nih. Yang tadi yang ini namanya adalah ini ya, Pender. Ada nggak Pender sini? Pender. Nah, ini ya, Pender Healthy ini. Oke. Kita bisa cari artikelnya ada di sini. Kita blok saja. Bentar. Kita blok
kemudian kita langsung klik kanan. Nah, ini langsung keluar nih. Healthy Promotion Model Manual. Ya, kita cari saja, klik di sini. Ya, kalau sudah, kita simpan saja, nggak masalah. Ini cara cepat untuk mencari suatu jurnal, simpan. Nih, jurnalnya sudah ada, kita masukkan ke Mendeley. Klik Add Files, kemudian Healthy Promotion, Open. Nah, dia otomatis sudah mendeteksi. Mendeteksi tanpa kita perlu menulis seperti ini, tanpa kita perlu menulis nih. Ini juga kita tanpa kita perlu menulis nih. Tinggal kita masukkan di sini. Ini ya, kita lengkapi. Syukur-syukur kalau ada DOI-nya. Kita klik di sini, DOI. Supaya sebisa mungkin ini datanya lengkap. Oh, sudah lengkap. Kalau sudah lengkap, maka kita bisa memasukkan sumbernya dari mana. Kita klik reference, kemudian insert, kita pilih yang go to Mendeley, kemudian yang ini, Health Promotion Models. Kita klik, kemudian kita klik yang untuk bacaan. 7. Nih, sudah. Yang ini nomor 7. Nih. Oh, hanya ini ya. Ardianti, sebentar. Oh, salah, sebentar. Salah. Ini kita masukkan ke insert, kemudian go to, ini ya. Oke. Oh, hanya tetap ini. Oke. Ini ya, Ardianti ini ya. Oh, sebentar. Ini ada yang salah, ini mesti jurnalnya. Jurnalnya tadi saya memilih nada apa tuh? Sebentar ya. Kita lihat jurnalnya adalah The Health Promotion Model dari Nola Pinder. The Health Promotion. Oh. Ini ya. Nah, saya ulangi. Ini saya hapus dulu. Semoga bisa. Karena memang kadang aplikasi ini juga butuh kesesuaian antara yang dideteksi dengan filenya. Nah, ini dia. Muncul akhirnya. Dari M. Goldwald. Tanpa kita harus mengedit. Ini sudah asli dari Mendeley-nya. Nih. Nah, Goldwald M. Healthy Promotion Model. Sudah. Jadi langkahnya bagaimana? Saya akan ulangi sekali lagi. Langkahnya ada 2 yang bisa Anda tempuh. Sebenarnya masih bisa ada 1 lagi, yaitu menggunakan online. Tetapi saya tidak menganjurkan karena memang sedikit ada kerja kerasnya. Yang paling mudah adalah 1, Anda memasukkan menggunakan manual entry. Anda pilih jurnal, klik jurnal atau buku atau case atau komputer program boleh. Kemudian ada di sini banyak sekali, ada tesis untuk S1, kemudian ada broadcast dan seterusnya. Dari report bisa. Kalau Anda menggunakan buku yang dibaca, Anda klik ini. Cukup memasukkan judul saja, nama pengarang, tahun, kemudian kotanya, dan yang mempublish itu dari PT mana.
Nah, kalau sudah diklik save. Sudah, itu satu. Kalau seandainya Anda tadi yang menggunakan buku manual ya, artinya Anda baca. Kalau seandainya Anda menggunakan jurnal yang didapat dari internet, Anda bisa klik add file, kemudian silahkan tentukan jurnalnya yang mana. Maka nanti ketika Anda open, dia akan mencoba untuk menerjemahkan jurnal tersebut ke dalam bentuk Mendeley. Jadi ketika Anda tinggal klik, itu sudah muncul semuanya. Tinggal Anda masukkan ke daftar penelitian Anda. Itu akan semakin cepat. Oke, tanpa Anda ribet membuat catatan kaki, formatnya seperti apa, kemudian tanpa Anda kesulitan membuat daftar pustaka, formatnya seperti apa, semuanya sudah ada di Mendeley. Itu. Silakan bagi Anda yang mau bertanya, boleh, masih ada waktu, cukup lama. Saya di akhir pertemuan dengan saya ini, silakan kalau ada yang mau bertanya jauh lebih panjang lebar, saya akan coba jawab sebisa saya. Silakan. Kalau memang Anda belum menjumpai atau belum berhadapan langsung dengan penelitian yang memang masih jujur masih mengawang-awang atau masih sebatas apa sih, nanti ketika Anda sudah masuk ke penelitian, baru Anda akan tahu, oh ternyata yang dimaksud kemarin itu adalah seperti ini. Oh ya, baik. Di chat. Nah, mari kita akan coba lihat ya. Yang atas ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, untuk Mendeley itu hanya digunakan untuk membuat catatan kaki dan daftar pustaka saja ya? Benar. Untuk apa saja nggih? Ya. Baik. Untuk Mendeley ini memang aplikasi untuk membuat catatan kaki dan daftar pustaka saja. Tetapi daftar pustaka dan catatan kakinya itu tidak manual seperti yang dibuat oleh orang-orang, bukan orang-orang lain, tetapi ini sudah otomatis. Jadi Anda tidak perlu mengatur susunannya, sudah disusunkan oleh Mendeley. Memang untuk membuat catatan kaki dan daftar pustaka saja. Ya, tapi tidak manual. Gitu, bisa menjawab? Silahkan, yang lain. Besok ketika Anda berkecimpung di penelitian, kalau sudah ada waktunya, Anda akan tahu, oh fungsinya ternyata untuk ini toh, termasuk dengan yang kemarin SPSS, oh ternyata fungsinya untuk ini toh. Memang kalau belum masuk ke penelitian masih mengawang-awang, gitu ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Oke. Silakan bagi yang lain yang mau bertanya. Masih ada waktu sekitar 15 menit untuk saya buka sesi tanya jawab di hari terakhir saya di sini. Semoga bisa membantu Anda menghadapi hari-hari ke depan tentang penelitian terutama. Silahkan. Tidak ada? Atau ada yang mau mencoba untuk menggunakan Mendeley? Hati-hati ketika Anda menulis di Mendeley ini, nanti karena format untuk jurnal, kemudian format untuk buku, kemudian format untuk ini ya, ada beberapa format ya, add ini, kemudian nanti add folder itu ada, artinya semua yang ada di folder tersebut itu langsung kebaca semua.
Ada. Tapi untungnya tadi kita hanya mencoba untuk hanya 1212. Anda boleh misalkan, oh saya tak download dulu ini file-filenya, boleh. Misalkan ya, saya akan coba untuk mendownload file-filenya. Sehingga nanti sekalian aja, misalkan jurnal virus COVID-19, misalkan ini ya. Saya akan buat dalam, sebentar, saya akan coba buat, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, udah 7 aja. Nanti terlalu banyak nanti, takut. Saya akan coba 2, baru 2. Ini saya simpan dulu aja. COVID-19-nya. Saya simpan. Sehingga Anda tidak perlu satu-satu, bisa. Kemudian ini saya simpan juga, PDF. Oke, sudah. Kemudian ini tadi sudah, belum ya? Belum, ini tak download dulu. Download, mana downloadnya? Ini sebenarnya sudah terintegrasi dengan Mendeley. Cuman ya saya pelan-pelan aja. Kita akan coba. Ini ya, COVID. Download. Sudah. Kemudian ini juga kita download. Sudah. Kemudian yang terakhir ini kita download juga. PDF. Tidak mau. Masih muter. Download this file, this PDF file. Oke, masih muter. Oke, kita akan satukan di sini. Kita akan buat folder baru namanya virus. PDF virus. Atau jurnal virus. Jurnal virus. Oke, saya akan masukkan dari sini. Ini yang per 20 ini, sorry, ini sudah tadi dari atas sampai ke ini, kayaknya ini. Kita masukkan sini, kita jadikan satu. Sudah, kalau sudah, maka kita bisa langsung menseleksi secara keseluruhan. Ini ya, saya akan hapus dulu aja semua ini. Semua akan saya hapus supaya kelihatan. Oke, sini sudah ya. Saya akan buat pelatihan ini, sorry. Ini tapi ada lagi tetepan karena dia sudah apa namanya, ini, no thanks. Sudah tersimpan di pelatihan, saya hapus secara satu-satu. Oke, saya akan masukkan folder, add folder. Foldernya tadi ada di download, nih download nih. Kemudian jurnal virus, kita klik oke. Nah, semua sudah terbaca. Ya kan, tanpa kita harus mencari-cari. Dan semua juga sudah diterjemahkan oleh Mendeley. Nih, contohnya. Yang menulis adalah PD, multi drug resistant
tuberculosis. Kita coba lihat, benar nggak ini? Kita klik yang gambar PDF ini, icon PDF. Ini ya. Waduh, saya nggak terlalu paham ini tentang apa kesehatan. Anda yang lebih paham. Tentang kesehatan. Besok Anda silahkan bisa kelola. Contoh saja ini ya, bersama melawan COVID-19, bersama melawan COVID-19. Kita cek, benar nggak? Bersama melawan COVID-19 di Indonesia, sama ya. Penulisnya adalah Safrida R, ya benar, Hartanti R-nya itu adalah Ralang, benar. Kemudian jurnalnya namanya Jurnal Sosial dan Budaya S, benar nggak? Jurnal dan Budaya S Sari, ditulis S, ini harusnya Sari, nah betul kan? Ya. Kita bisa juga melengkapinya dengan cara bagaimana, ini URL-nya belum ada nih, kita tambahkan di sini, kita cari aja melalui DOI-nya, klik sampai dia mencoba mencari, nah ketemu sudah. Kelebihannya apa kalau URL-nya ada di sini? Semoga masih tidak hilang. Nah, di sini kan ada juga URL-nya, nih http://doi.org. Nanti Anda bisa dicantumkan, akan mencantumkan secara otomatis, sehingga data Anda jauh lebih akurat lagi. Data Anda bisa dipertanggungjawabkan lagi. Data Anda ketika dosen Anda tanya, ini kok dapat ini dari mana? Ini ada linknya ke sini. Silahkan diklik aja atau silahkan ditulis aja. Akan ketahuan. Itu. Tanpa kita harus mencari satu-satu, tidak usah. Tanpa kita harus mengetik satu-satu, tidak usah. Kita tinggal masukkan aja, klik, selesai. Itu cara kita melakukan penginputan atau memasukkan footnote atau catatan kaki dan daftar pustaka, mencantumkan daftar pustaka di skripsi kita, tugas akhir kita, penelitian kita, dan semua yang berkaitan dengan pengetikan kita. Itu. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, semoga besok ketika Anda melakukan penelitian, saya berharap menjumpai hal-hal seperti ini. Bukan berarti saya jahat, tidak. Artinya ketika Anda menjumpai, maka Anda akan tahu, Anda akan belajar kembali cara menggunakannya, sehingga Anda, oh iya, saya dulu pernah diajari kayak gini. Mengulang itu jauh lebih mudah daripada Anda benar-benar sama sekali tidak tahu. Mengulang, oh iya, saya ingat. Nah, itu salah satu strategi ketika Anda melakukan sebuah karya ilmiah, menulis karya ilmiah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir pertemuan kita, saya dan Anda cukup sampai di sini. Selama 3 hari ini, saya mengakui saya banyak kelemahan, saya banyak kesalahan, baik dalam saya bersikap maupun saya berbicara. Saya sebelumnya mohon maaf, saya atas nama pribadi maupun lembaga di sini, saya mohon maaf untuk setiap ucapan dan tindakan saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Kemudian yang berikutnya bagi Anda peserta pelatihan kursus komputer yang mau lebih lanjut bertanya atau mencari informasi tentang baik tentang SPSS maupun aplikasi Mendeley, Anda bisa sampaikan ke Pak Santo, nanti biar Pak Santo bisa menghubungi saya. Semua pertanyaan saya coba untuk jawab sebisa saya. Dan saya pikir untuk aplikasi Mendeley ini tidak terlalu rumit seperti kemarin, karena memang ini hanya menunya pun hanya sedikit, hanya file, edit, view, dan ini pun hanya kecil-kecil. Export Anda tahu,
import Anda tahu, kemudian edit sama, cut, copy paste sama semua, view-nya juga nggak terlalu sulit, tool-nya nggak terlalu sulit, help-nya apalagi. Nah, ini hanya sebagian kecil saja. Jadi saya yakin Anda pasti bisa. Kalau SPSS memang jujur, itu butuh ketelatenan. Jadi nanti Anda bisa pelajari lagi. Baik, begitu saja mungkin materi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk partisipasi Anda, saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan Anda boleh mendengarkan dan belajar bersama-sama mengenai aplikasi SPSS maupun aplikasi Mendeley. Kiranya kita boleh semakin hari semakin dipersiapkan untuk menghadapi tugas akhir kita. Saya yakin Anda orang-orang sukses, Anda orang-orang yang siap untuk mengemban tugas-tugas yang jauh lebih baik lagi. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Elion yang telah memandu pembelajaran Mendeley pada sore hingga malam hari ini. Memang Mendeley ini bagi kita termasuk salah satu aplikasi yang baru. Tetapi bagi mereka yang sudah sering berkecimpung di dalam penulisan karya ilmiah, tentu itu adalah hal-hal yang sudah biasa. Para peserta, saya yakin Anda nantinya akan memutar kembali rekaman atau video yang sebentar lagi akan saya share, di mana dari pertemuan awal sampai hari ini, pertemuan ke-8, saya selalu berusaha untuk men-share video-video yang telah kita pelajari bersama-sama. Besok saya akan menyampaikan bahan pelatihan tentang website, seluk-beluknya, variasinya, dan hal-hal yang lain. Kiranya hari ini sementara cukup. Kita akan bertemu besok jam 18.30 seperti tadi. Atas perhatian dan juga simpatinya saya ucapkan banyak terima kasih. Saya atas nama pengelola LPK Santo Komputer, mohon maaf kalau tadi di dalam menyampaikan Mas Elion ada hal yang kurang pas atau kurang berkenan, atau mungkin ada hal lain, mohon dimaafkan. Namun demikian, Mas Elion punya komitmen untuk mendampingi selanjutnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan terutama. Saya akhiri, terima kasih sekali lagi. Demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Tetap sehat, semangat, dan bahagia.